Salam dan bahagia. Di sini saya Rohan Elvina Ubang dengan NIM 2020-008199 akan menjelaskan materi tentang the elements of selection and metode selection. Dalam bahasa Indonesia yaitu elemen seleksi dan pemilihan metode. Termasuk dalam pengertian seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Seleksi dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima di perusahaan. Dalam hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian diseleksi mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, elemen dalam proses seleksi. Pertama, elemen mendasar dalam seleksi adalah penentuan tujuan organisasi. Yang kedua, elemen kedua adalah merancang pekerjaan dengan menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang akan dituntut seperti pekerjaan. Ketiga, elemen ketiga mencakup pengukuran kesuksesan pekerjaan. Penentuan karyawan yang sukses akan menentukan karyawan jenis apa yang akan direkrut dan diseleksi di masa depan. Keempat, elemen keempat spesifikasi pekerjaan berasal dari analisis pekerjaan yang menentukan karakter keahlian dan latar belakang yang harus dimiliki individu supaya memenuhi persyaratan pekerjaan. Selanjutnya, elemen dasar teknik seleksi. 1. Instrumen apa yang tersedia untuk menentukan apakah pelamar memiliki sifat, karakteristik, dan keahlian yang dibutuhkan? Spesifikasi pekerjaan, sifat, keahlian, dan kualitas. Yang kedua, apa yang berhubungan dengan kinerja yang berhasil? Kriteria keberhasilan pekerjaan. Ketiga, apa yang membedakan kinerja yang berhasil dengan yang gagal, dan bagaimana keberhasilan itu diukur? Desain pekerjaan. 4. Apa tugas dan tanggung jawab karyawan, yaitu pekerjaan? 5. Apa yang dilaksanakan oleh karyawan? Tujuan organisasional. Selanjutnya, proses dan tahapan seleksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan. Ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses berbeda di tiap perusahaan. Proses tersebut ada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, ujian fisik. Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini, yaitu reliabilitas dan validitas. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi, yaitu surat-surat rekomendasi, format lamaran, tes kemampuan, tes potensi akademik, tes kepribadian, penafsiran sifat-sifat, tes psikologi, dan terakhir wawancara. Berdasarkan penelitian di atas, maka suatu wawancara baru terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Mengharuskan adanya pertemuan pribadi, mengandung suatu sifat formal, atau diadakan dengan suatu tujuan tertentu. Terakhir, persiapan wawancara, keharusan melakukan persiapan terlebih dahulu merupakan hal mutlak. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. 1. Penentuan tujuan wawancara diadakan. Setiap pewawancara pertama-tama harus mempersiapkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk dapat memenuhi kriteria sebagai pewawancara yang baik. Kedua, apabila wawancara dilakukan dalam rangka seleksi, pengenalan terhadap organisasi perusahaan secara umum, kondisi kerja dan spesialisasi jabatan harus sudah dilakukan dalam rangka persiapan ini. 3. Apabila langkah di atas telah dilaksanakan, pewawancara mulai menentukan secara terinci tujuan yang ingin dicapai. 4. Menentukan waktu pelaksanaan wawancara. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, waktu pelaksanaan wawancara bisa bervariasi. Kelima, menetapkan tempat pelaksanaan wawancara. Wawancara dapat dilaksanakan secara efektif apabila ruangan yang digunakan terhindar dari kemungkinan terganggu atau ruangan yang bising. Sebaiknya ruangan yang nyaman.
Yang terakhir, pelaksanaan wawancara. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam rangka pelaksanaan wawancara, yaitu jenis pertanyaan yang diajukan, kedua, pendengar yang baik, dan ketiga, gerak-gerik. Selanjutnya, wawancara dengan supervisor. Tanggung jawab terakhir untuk keberhasilan pekerja yang harus diterima terletak pada supervisor yang sering dapat mengevaluasi kemampuan-kemampuan teknik pelamar dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan khusus pelamar dengan tepat. Evaluasi medis atau kesehatan. Proses seleksi juga termasuk evaluasi medis. Sebelum memutuskan mempekerjakan mereka, normalnya, evaluasi tersebut terdiri atas checklist kesehatan yang meminta pelamar menunjukkan informasi kesehatan dan kecelakaan. Angket kadang-kadang ditambah dengan pemeriksaan fisik oleh perawat atau dokter perusahaan. Assessment Center adalah cara menilai para karyawan dengan menggunakan tempat tertentu untuk menguji pelamar dalam suatu simulasi atas tugas-tugas yang diminta. Peninjauan pekerja yang realistis artinya menunjukkan pekerjaan kepada para pegawai dan format pekerjaan sebelum keputusan penerima dibuat. Hal ini menunjukkan kepada calon karyawan jenis pekerjaan peralatan dan kondisi-kondisi kerja yang dilibatkan. Selanjutnya, drug test. Pelamar yang mempunyai hasil positif akan dihapus dari pertimbangan pemilihan selanjutnya. Maksud utama dari tes ini adalah untuk menghindari pengangkatan karyawan yang mungkin membuat masalah. Keputusan penerimaan. Penerimaan atau kerja menandakan akhir proses seleksi dengan beranggapan bahwa kandidat menerima tawaran kerja. Tidak hanya menyampaikan tawaran kerja, Departemen SDM juga harus memberi tahu pelamar yang tidak terpilih untuk memelihara hubungan publik yang baik. Selanjutnya, sistem seleksi yang efektif. Proses seleksi karyawan baru merupakan kegiatan penting bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan. Mempertahankan atau mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu A. Keakuratan, secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. B. Keadilan, memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberi kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. C. Keyakinan, orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat diperoleh. Selanjutnya, jenis-jenis seleksi. Seleksi merupakan proses untuk mencocokkan orang-orang dengan kualifikasi yang mereka miliki jenis seleksi. 1. Seleksi administrasi, yaitu seleksi berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apabila sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta organisasi perusahaan antara lain contoh seleksi administrasi yang antara lain bisa dilihat ke slide, ijazah, riwayat hidup, domisi, keberadaan status yang bersangkutan, surat lamaran, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, seleksi secara tertulis. Terdiri dari A. Tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, tes prestasi. Ketiga, seleksi tidak tertulis terdiri dari wawancara, praktek, kesehatan, atau medis. Peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi SDM yang mempunyai peranan strategis dan mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara wajar
dan dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, akan dapat mencegah suatu organisasi manajemen surplus pegawai, kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Selanjutnya, dapat disaksikan surplus karyawan yang demikian banyak pada pegawai negeri sipil Republik Indonesia, yang sesungguhnya hanya membutuhkan karyawan sekitar 2 atau 3 juta orang saja. Namun, dalam kenyataannya, jumlah karyawan telah melampaui jumlah 4 juta orang, sehingga menimbulkan surplus lebih dari 1 juta orang yang berakibatkan tekanan yang sangat berat pada anggaran belanja negara. Meskipun secara umum telah terjadi surplus karyawan, setiap tahun selalu saja terjadi rekrutmen dan seleksi yang akibatnya memberikan beban anggaran yang tinggi pada negara dan mengurangi potensi pembangunan pada sektor lain-lain. Dalam surplus karyawan secara integral, tidak dirasakan kekurangan pegawai negeri pada sektor-sektor tertentu, seperti tenaga penyuluhan, penelitian, guru-guru, tenaga medis, kepolisian, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan penataan rekrutmen dan seleksi di lingkungan pegawai negeri dengan lebih nasional, integratif, dan koordinatif. Selanjutnya, penataan seleksi dan rekrutmen yang lebih baik juga mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi SDM lainnya, seperti orientasi dan penetapan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kinerja dan kompetensi. Selanjutnya, metode atau teknik rekrutmen. Sebuah proses rekrutmen biasanya dimulai dengan pencarian calon dan berakhir sampai lamaran mereka diterima. Tahap berikutnya, setelah persiapan untuk melakukan rekrutmen setelah selesai dikerjakan, adalah mencari calon sebanyak yang jumlah yang diperlukan yang akan diseleksi. Mencari orang yang dianggap paling memenuhi syarat untuk mengisi lowongan. Selanjutnya, ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk proses rekrutmen, yaitu 1. Rekrutmen dari dalam, yaitu memanfaatkan sumber-sumber atau cara yang sudah tersedia dalam organisasi atau lembaga tersebut sebelum mencarinya di luar atau keluar lembaga. Kedua, centralized recruitment technique. Dalam teknik ini, ada beberapa hal yang ditentukan untuk memenuhi rekrutmen adalah aspek biaya yang tersedia, bagian yang membutuhkan pegawai dalam suatu instansi, apabila dalam suatu instansi mempunyai pegawai dalam jumlah besar dan masih memerlukan pegawai dalam jumlah banyak. Maka, untuk melakukan rekrutmen, lebih baik memilih teknik rekrutmen translarisasi. Ketiga, rekrutmen dari luar adalah hal atau cara yang sudah terbiasa dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan atau pegawai baru. Cara tersebut mulai dari memasang iklan, menggunakan jasa, kantor dinas tenaga kerja, dan lain-lain sebagainya. Tujuan rekrutmen, yaitu proses rekrutmen memiliki beberapa tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum antara lain, 1. Untuk memikat sekumpulan pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Kedua, tujuan pasca, pengangkatan penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Ketiga, menyediakan tenaga kerja yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan, sehingga diharapkan tenaga kerja tersebut akan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan cara se-efisien mungkin guna untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan khusus atau spesifik dari rekrutmen sebagai berikut. 1. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan atau lembaga di masa sekarang dan masa yang akan datang. 2. Agar konsisten dengan strategi perusahaan. Ketiga, untuk meningkatkan kumpulan calon, karyawan, atau sumber daya manusia yang memenuhi syarat efisien mungkin. Keempat, untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. 5.
untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. 6. Untuk mengorganisasi upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan untuk membantu meningkatkan kebersihan proses seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat atau tidak terlalu tinggi kualifikasinya. Yang terakhir, untuk mengevaluasi keefektifan berbagai teknis dan sumber rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. Selanjutnya, metode seleksi. Metode seleksi biasanya bertujuan untuk menyaring kandidat melalui tes atau asesmen yang sesuai dengan kebutuhan posisi atau kebutuhan perusahaan. 1. Tes kemampuan. Metode penilaian ini membantu untuk mengetahui lebih banyak tentang karyawan secara langsung. Ini menunjukkan kemampuan individu dalam mengetahui seberapa baik dia akan muncul untuk posisi yang telah diberikan kepadanya dan tugas yang harus dipenuhi. Kedua, tes integritas. Tes ini lebih mengukur pada rangkaian kecenderungan perilaku yang lebih spesifik. Perusahaan dapat menyelenggarakan tes kejujuran untuk mendapatkan kandidat yang berintegritas. Ini membantu dalam mengukur sikap dan pengalaman karyawan tertentu. Juga membantu dalam menghubungkan individu dengan kejujurannya, seni ketergantungan, dan sifat dapat dipercaya. Yang ketiga, tes kepribadian. Tes ini mengukur kandidat berdasarkan kepribadian tertentu yang relevan dengan kinerja pekerjaan. Sebagai contoh, untuk menjadi akuntan, mungkin diperlukan sebagai orang yang konservatif dan sangat teliti, sedangkan penjual mobil bekas mungkin digambarkan sebagai orang yang aktif dan berbicara sopan. Yang keempat, tes pengetahuan tentang pekerjaan, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar. Pengetahuan diuji harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan. Sebagai contoh, calon kandidat untuk posisi business development harus memiliki pengetahuan mengenai keadaan pasar saat ini sesuai dengan industri perusahaan yang dilamar. 5. Referensi. Sebagai perekrut, Anda dapat memeriksa referensi dan latar belakang pelamar kerja. Pada saat pelamar melamar suatu pekerjaan, maka pelamar dapat menyertakan referensi dari tempat dia bekerja sebelumnya. Perusahaan dapat menghubungi perusahaan lamanya untuk mengecek sekaligus membuat perkiraan kemampuan pelamar untuk bekerja. Selain itu, perusahaan dapat mengecek latar belakang dengan melakukan searching terutama media sosial. Dari media sosial ini, perusahaan dapat membuat perkiraan bagaimana karakter para pelamar. 6. Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci dari tindakan dan sikap pelamar. Pelamar akan bertemu staf HRD dan juga departemen terkait yang membutuhkan. 7. Tes kemampuan berdasarkan situasi. Tes ini berupa simulasi kepada pelamar untuk peran tertentu dalam suatu pekerjaan berdasarkan situasi tertentu. Contoh, melakukan simulasi bernegosiasi antara produsen dan distributor barang di tengah keadaan pandemi. Nantinya lewat tes ini dapat dilihat kemampuan pelamar dalam menguasai situasi tertentu dan prospek yang jelas untuk mengatasinya. 8. Praktik kerja, yaitu memberikan praktik langsung atas pekerjaan yang dilamar dengan mendemonstrasikan tugas-tugas khusus, dengan tujuan mengukur kemampuan para pelamar dalam melaksanakan bagian pekerjaan yang akan dipegang. Dari kegiatan praktik ini akan terlihat kemampuan pelamar untuk mengerjakan pekerjaannya, termasuk pengetahuan dan keahlian atas suatu pekerjaan. 9. Tes kesehatan dan atau kemampuan fisik lain. Tes ini berhubungan dengan kemampuan fisik seseorang untuk mengetahui kekuatan dan ketahanan kandidat. Tidak semua bidang pekerjaan melakukan tes fisik. Ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan syarat fisik dan kemampuan fisik tertentu dalam bekerja, sehingga dapat memastikan keselamatan karyawan.
Prosedur dilaksanakan dengan ketat dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan cedera pada kandidat. Yang 10. Contoh hasil kerja. Perusahaan dapat melihat contoh hasil kerja sebelumnya untuk memperkirakan kemampuan pelamar. Contohnya, perusahaan web desain akan menilai portofolio yang dibuat oleh pelamar yang melamar web designer. Dari perkiraan kemampuan pelamar ini, maka perusahaan membuat pertimbangan lebih lanjut mengenai pelamar ini. Metode ini juga dapat dikombinasikan dengan metode praktik kerja untuk benar-benar mengetahui kemampuan pelamar. Terima kasih. Salam dan bahagia.